Raya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga Anda sehat dan selalu semangat. Senang sekali saya Narundana kembali dapat menyapa Anda di Sapa Sulsel, tentu dengan perbincangan yang dapat menjadi inspirasi untuk Anda di pagi ini. Dan saudara, olahraga bulu tangkis adalah olahraga favorit masyarakat Indonesia. Dan ini juga dibuktikan dari prestasi-prestasi olahraga bulu tangkis yang sudah mencapai level dunia. Ada legenda Susi Susanti yang mengharumkan nama Indonesia pada Olimpiade 1992, dan prestasi ini terus berlanjut sampai tahun 2019. Begitu banyak terobosan prestasi yang sudah diraih oleh atlet kita. Nah, Kota Makassar juga tidak mau kalah dalam melahirkan atlet-atlet unggul bulu tangkis. Ada PB Makassar Raya yang akan menggelar kompetisi bernama Makassar Raya Open, yang mana ini sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan seperti apa kompetisi ini, langsung saja kita berbincang dengan para atlet-atlet hebat Kota Makassar yang hadir di Sapa Sulsel pada pagi ini. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Irfan Hasnibar, Ketua PB Makassar Raya. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Atlet bugar nih ya. Oke, dan di sebelah sana ada Muhammad Hairul, Ketua Panitia Makassar Raya Open. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, bapak-bapak atlet sudah hadir berbagi informasi nanti di sini di Sapa Sulsel. Tapi kita sebelum membahas event dari Makassar Raya Open ini, kita deskripsikan dulu deh seperti apa sebenarnya kondisi perbulu tangkisan di Kota Makassar dari sisi geliat olahraga ataupun juga atlet-atlet yang ada ini seperti apa? Kalau masalah bulu tangkis sih sebenarnya dibandingkan dengan olahraga lain, bulu tangkis kan bisa dicakup oleh semua kalangan, baik itu pria atau wanita dari segala umur, dari yang masih anak-anak sampai dewasa. Nah, sedangkan di Makassar sendiri kan bulu tangkis merupakan olahraga mungkin olahraga favorit kedua lah selain futsal atau sepak bola. Tapi kan sepak bola sama futsal kan masih didominan sama laki-laki ya. Makanya kita adakan kegiatan turnamen bulu tangkis Makassar Cup, Makassar Raya Open 2019 ini untuk mengajak teman-teman di Kota Makassar ini untuk menikmati bagaimana sih pertandingan bulu tangkis sebenarnya, dan istilahnya juga untuk mengajak kita dari PB Makassar Raya mengajak bagaimana sih pertandingan bulu tangkis yang sebenarnya biasanya kan kalau di pertandingan bulu tangkis yang sering dilakukan di Makassar biasanya hanya sekedar datang, main, menang, dapat piala, selesai. Jadi kita melakukan membuat pertandingan ini berbeda dari yang lain. Dari ada pembukaan, mungkin ada nanti door prize, nanti ada di sesi semifinal sama finalnya nanti kita seperti berkonsep seperti Indonesia Open. Sedangkan nanti kan wasit dan hakim garis kita kan semuanya dari PBSI. Jadi kita bukan wasit sendiri. Jadi pertandingan ini independen. Jadi tidak ada unsur bahwa ini ada campur tangan dari panitia. Kita tidak ada sama sekali. Jadi benar-benar pertandingan ini murni fair. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut tentang pertandingan yang akan teman-teman laksanakan nanti Makassar Raya Open 2019. Ada ketua panitianya nanti yang akan berbagi bersama dengan kita. Tapi kalau Irfan sendiri ini seorang atlet kah atau bagaimana? Sebenarnya saya bukan atlet bulu tangkis sebenarnya, tapi cuma sebagai penggemar penikmat olahraga bulu tangkis. Kenal pertama bulu tangkis sih sebenarnya sudah lama, cuma karena kegiatan kantor yang begitu padat. Jadi kalau misalnya untuk olahraga lain kan mungkin yang bisa untuk dilakukan olahraga malam kan cuma bulu tangkis.
Jadi kenal pertama dari PB Makassar sendiri kan itu terbentuk tahun 2017. 2017 tanggal 9 bulan 9 Itu cukup baru ya kalau untuk induk organisasi begitu. cukup baru, Mas. Itu tanggal 9 bulan 9 2017 itu terbentuk. Itu saya belum masuk sebenarnya. Saya masuk itu mungkin sekitar bulan 11, sekitar bulan 11, dan itu saya masih belum menjadi ketua di situ sebenarnya. Saya ketua pas ada kita mau bentuk sebuah organisasi, Januari itu sudah kita bentuk ketuanya, dan terpilih saya sebagai ketua dari PB Makassar Raya. Oke, ini klub atau apa nih PB Makassar Raya? Klub ya, berarti ada naungannya lagi di atasnya. Ada dari PBSI Kota Makassar. PBSI Kota Makassar. Oke. Kebanyakan klub kan istilahnya klub di Makassar ini sebenarnya banyak yang tidak resmi sebenarnya. Nanti kita Dan ini Makassar Raya ini yang resmi. termasuk resmi, kita sudah terdaftar itu dari 2018 bulan 5 2018 sebelum pertandingan Makassar Raya Cup 2018. Jadi sebelum kita bikin pertandingan pertama, kita resmi daftar dulu di PBSI Kota Makassar. Oke, nah jadi PB Makassar Raya ini adalah salah satu klub bulu tangkis yang ada di Kota Makassar dan sudah terbentuk sejak tahun 2017. Nah, sebagai salah satu anggota, ini kamu juga atlet atau bagaimana nih? Iya, kalau saya sendiri kebetulan saya atlet. Ya. Saya atlet. Saya latihan di Majene, kemudian Sulawesi Barat ya? Sulawesi Barat. Kemudian lanjut kuliah di sini di jurusan olahraga sambil mengembangkan kembali bakat yang saya latih mulai dari kecil. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa seperti ini. Ya. Oke, jadi kamu sudah menggeluti bulu tangkis ini sejak kecil Sejak gitu ya? kecil, Oke, iya. dulu di Majene ada ikut lomba bulu tangkis kah? Atau mungkin sebelum masuk ilmu olahraga di sini, Iya. di tingkat universitas begitu, apakah ada sekolah bulu tangkis begitu yang kamu ikuti? Iya, saya ikut di Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan. Ya. Di sana? Di sana. Di Majene? Iya. Wow, nah sebagai seorang atlet nih, boleh dong berbagi pengalaman kamu pernah ikut di kompetisi apa saja? Ya, untuk event yang paling tinggi saya ikuti itu di kejuaraan nasional di Cirebon tahun 2014. Meskipun ya bisa sampai di quarter final saja, tapi ya itu sudah Sangat alhamdulillah membanggakan. sangat membanggakan bagi Oke, saya pun saya. mendengarnya sudah sangat bangga sih sebenarnya. Itu kapan? Tahun 2014. Tahun 2014, oh sudah cukup lama juga ya. Oke, dan sekarang kamu masih menempuh pendidikan di bidang pendidikan olahraga atau gimana? Iya, masih menempuh pendidikan di situ. Oke, nah kenapa akhirnya memutuskan untuk bergabung di klub Makassar Raya dari sekian banyak pilihan klub yang ada? Karena yang pertama, ketika saya sudah berada di Makassar, saya melihat memang banyak klub-klub yang ada di Makassar. Cuma kebetulan PB Makassar Raya ini pusat latihannya ada di GOR FIKWNM itu sendiri. Kemudian akses untuk saya latihan di sana memang cukup mudah. Jadi saya pilih untuk latihan di Makassar Raya itu sendiri, karena saya lihat juga ini PB ini memang baru terbentuk, tapi belum 1 tahun dia terbentuk, dia sudah bisa membuat event Makassar Raya Cup tahun lalu. Jadi ini event Makassar Raya Open 2019, kelanjutan dari event Makassar Raya Cup yang tahun kemarin. Oke, jadi menurut kamu keunggulan dari PB Makassar Raya ini adalah karena meskipun usianya masih sangat muda, ini adalah salah satu klub bulu tangkis yang sangat aktif berkontribusi begitu ya dalam memajukan dunia olahraga khususnya bulu tangkis. Nah, saudara, di segmen kedua saya akan mengajak Anda untuk berbagai tips dari mereka para penggemar dan atlet pemain bulu tangkis, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjadi pemain bulu tangkis yang hebat. Nah, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan melanjutkan perbincangan kita pagi ini bersama dengan para pemain bulu tangkis hebat di Kota Makassar. Ada teman-teman dari PB Makassar Raya yang nanti akan menggelar sebuah turnamen bernama Makassar Raya Open. Tapi nanti kita bahas terkait dengan event yang akan mereka buat nanti. Kita bahas lagi terkait dengan dunia bulu tangkis, khususnya kiat-kiat menjadi pemain bulu tangkis yang andal. Saya ke atlet dulu ya. Mohon maaf Bapak. Saya ke atlet dulu nih. Kamu mulai dari pemain amatir sampai menjadi seorang atlet yang bahkan sudah mewakili apa kemarin? Kemarin sih wakili provinsi. Provinsi saya, ya, Sulawesi Barat ke kejuaraan nasional begitu. Apa kiat yang bisa kamu bagi? Mungkin dari sisi pemanasan dulu ada yang berbeda mungkin dari olahraga yang lainnya khusus untuk bulu tangkis, dari stretchingnya atau bagaimana, atau teknik-teknik menangkisnya atau gimana nih? Aduh, maaf bukan atlet ya. Ya kalau yang pertama sih ya pasti ya yang disiplin latihan. Kemudian kalau masalah kayak pemanasan yang seperti kita bilang tadi, tidak ada sih bedanya dengan pemanasan lain. Cuma ada beberapa pemanasan yang memang dikhususkan untuk pemain bulu tangkis itu sendiri, seperti pergelangan tangan, pergelangan bahu. Karena di bulu tangkis kan bukan cuma kaki, tangan juga, semua anggota badan itu digerakkan. Kemudian ya itu makanan harus sesuai dengan yang dibutuhkan ketika latihan. 4 sehat 5 sempurna ya. Karena ketika kita latihan banyak, pasti gizi yang kita butuhkan juga banyak. Seperti itu. Kalau dari kamu apa nih untuk menyuplai kebutuhan gizi kamu sebagai seorang atlet bulu tangkis? Siapa tahu kan ada adik-adik kita yang terinspirasi dari kamu. Oh ternyata kakak ini hebat bisa ikut ke jurnas karena makan apa gitu. Ya kalau makanan seperti atlet pada umumnya saja. Penting sih. halal ya. Baca bismillah ya. Oke. Nah kalau di Makassar sendiri tentang dunia bulu tangkis begitu, kita biasanya bisa pergi main bulu tangkis itu sebenarnya di mana saja sih? Karena sebagai orang awam, saya orang yang jarang sekali main bulu tangkis begitu, saya cuma tahu beberapa tempat. Tapi menurut standar dari PBSI, bagaimana tempat-tempat untuk bermain di bulu tangkis di Makassar? Apakah sudah memenuhi standar atau bagaimana? Kalau yang memenuhi standar untuk di Makassar sendiri, baru beberapa GOR yang memenuhi standar. Contohnya kayak di FIK UNM, di GOR Daves, di Dayak, GOR Borong, ya Sudiang pasti semua orang tahu kalau GOR Sudiang lah sudah standaran itu. Kemudian di Veteran, Solmed, berarti saya cukup keliling. Ternyata cukup banyak juga ya, berarti tempat-tempat yang sudah bisa memenuhi standar untuk bermain bulu tangkis di Kota Makassar begitu. Nah, kembali ke Irfan. Saya bingung sih menyebutnya, kamu ini penggemar atau pemain? Oke, pemain ya. Penikmat bulu tangkis. Oke, penikmat bulu tangkis. Kiat-kiat kamu dalam bermain bulu tangkis ini apa nih? Sebenarnya kalau kiat-kiat ya sering latihan lah. Kalau misalnya saya kan tujuannya bukan mau jadi atlet sebenarnya. Tujuan utama saya ya pengen tubuh saya dibugar. Karena kalau waktu saya habiskan terus terlalu lama di kantor, pasti fisik saya juga kan pasti bisa menurun. Jadi saya cari bagaimana untuk bisa jaga agar stamina saya tetap bagus lah. Jadi sambil selain saya biasa nge-gym, ya saya pilih bulu tangkis lah seperti itu. Oke, jadi olahraga bulu tangkis ini harus menjadi lifestyle sih, harus dilakukan secara rutin supaya kalau mau main lagi tidak kaku begitu. Tapi satu pertanyaan saya ini sebenarnya agak konyol. Kalau main bulu tangkis kan kita punya satu tangan yang selalu kita gunakan pegang raket begitu. Ini ada perbedaan tidak sih tangan yang aktif dengan tangan yang tidak digunakan dalam pegang raket begitu? Kebetulan saya orangnya kidal, jadi bisa switch begitu, kanan kiri. Nggak bisa switch sih. Sebenarnya perbedaannya pasti dua-duanya pasti bergerak ya. Jadi misalnya pada saat mau ngelup
Jadi kalau misalnya saya pakai tangan kiri, pasti tangan kanan saya harus di atas dulu. Istilahnya kekeran bola lah, seperti itu. Oke, jadi seimbang ya, Iya, kanan kiri harus, sama-sama aktif iya. ya begitu. Itu pertanyaan saya dari dulu itu. Memang harus Oke. seimbang sih. Oke, nah saudara, kita ke kejuaraan yang akan mereka lakukan nanti di tanggal 3 Oktober 2019 ada Makassar Raya Open, dan kita lihat dulu seperti apa visual dari kegiatan yang akan mereka lakukan. Video invitation untuk mengajak kalian untuk ikutan dalam acara Makassar Raya Open 2019. Ada ketua panitianya di sini, Muhammad Khairul. Boleh dong diceritakan. Jadi tadi saya lihat ada 4 kategori ya. Ya. Kategori apa saja itu? Tadi itu ada kategori B Open, Itu apa? ganda dewasa putra B Open. Oke. Itu terbuka untuk Indonesia lah istilahnya. Kemudian ada ganda putra dewasa C untuk Sulsel dan Sulbar. Kemudian ada ganda dewasa putri C untuk kategorinya di wilayah Sulselbar juga. Kemudian ada ganda putra pelajar mahasiswa wilayah Sulselbar juga. Oke, jadi seperti tadi yang pertama itu yang paling umum tadi itu Iya. ya. Oke, ada 4 kategori dan rentang usianya dari berapa nih? Ada batas umurnya atau gimana? Kalau untuk batasan usia di kategori ganda dewasa putra B, ganda dewasa putra C, dan ganda dewasa putri C itu mungkin tidak dibatasi ya masalah usia. Kalau memang masih mampu bersaing Masih dengan fit. anak muda, silakan ikut. Untuk yang pelajar dan mahasiswa, selama dia masih terdaftar di SMA atau perguruan tinggi yang dia tempati kuliah atau belajar, dia bisa ikut di kategori pelajar mahasiswa itu. Oke, ini nanti kompetisinya dari tanggal berapa sampai berapa? Tanggal 3 Oktober sampai dengan 6 Oktober. Sampai 6 Oktober, 3, 4, 5, 6, 4 hari begitu Iya, ya? 4 hari. Oke, nah sekarang sudah di tahapan apa? Masih membuka pendaftaran atau sudah ada preeliminasi atau gimana nih? Kalau pendaftaran sampai sekarang masih dibuka. Mungkin setelah batas pendaftarannya itu pas technical meeting. Ya, jadi setelah technical meeting berjalan, berarti pendaftar itu sudah tidak boleh mendaftar lagi. Seperti Kapan itu. technical meetingnya? Besok. Oke, nah ini technical meetingnya sudah akan dilakukan esok, yang artinya esok juga menjadi hari terakhir pendaftaran dari Makassar Raya Open 2019. Jadi buruan untuk mendaftar. Apakah ada biaya yang dipungut untuk registrasi? Iya, ada. Untuk ganda dewasa putra B Open dengan ganda dewasa putra C itu berkisar 300.000 per pasangan. Untuk ganda dewasa putri dengan ganda pelajar mahasiswa itu 250. Oke, nah saya kembali ke Ketua PB Makassar Raya. Dari klub apa nih yang disiapkan sebagai hadiah nanti bagi para juara? Hadiahnya kita sudah siapkan sekitar 40 juta untuk 4 kategori itu. Jadi mungkin yang agak lebih besar itu di kategori ganda putra B ya. Karena kan tontonannya lebih, dan istilahnya kalau kelasnya juga beda. Jadi untuk kategori B itu kita siapkan sekitar 14 juta hadiahnya. Kategori C sendiri itu ada sekitar 11 atau 10-an.
kategori C. Kategori pelajar ada sekitar 8, putri ada sekitar 8-7-an lah. Wow, uang tunainya ini sangat benar gitu loh ya. Luar biasa, keren untuk teman-teman dari Makassar Raya Open 2019. Nah, kalau berkaca dari penyelenggaraan tahun lalu Makassar Raya Open 2018, ini antusiasme publik di Makassar seperti apa? Tahun lalu itu kita kan cuma buka 3 kategori. Tahun ini apa kategori yang baru tahun ini? Kategori ganda dewasa putri. Kemarin kita khusus putra semua berarti. Semua sama pelajar. Jadi sebagai bumbu baru di tahun ini kita tambah kategori dewasa putri. Tahun lalu berapa orang peserta yang ikut? Kemarin hampir 200 peserta untuk banyak ya? Iya, banyak. Sampai sekarang pun mungkin sekitar 100-an ya? Iya, sudah sekarang. 100, kurang lebih 100 lah. Nah, ini kebiasaan di wilayah Makassar ini pas baru mau mendekati hari H, baru membludak semuanya ini. Oke, jadi ini bisa jadi makin bertambah lagi nih pas besok hari terakhir begitu ya. Oke, lah terakhir Ketua Panitia silahkan ajak pemirsa di rumah yang menyaksikan Sapa Sulsel pada pagi ini untuk ikut dalam kompetisi Makassar Raya Open 2019. Cara mendaftarnya seperti apa? Pendaftarannya di mana? Silakan. Untuk masyarakat Sulsel khususnya dan yang menyaksikan Sapa Sulsel pagi ini, saya mengajak kepada seluruh pecinta olahraga bulu tangkis untuk mendaftarkan diri di Makassar Raya Open dengan cara menghubungi kontak person yang ada di pamflet yang sudah tersebar. Kemudian atas pendaftarannya itu sampai tanggal 2 Oktober 2019 sampai batas technical meeting. Mungkin seperti itu. Oke, jangan lupa nanti hadir di technical meeting di Hotel Miko Hotel ya. Miko, itu adalah sekaligus bisa juga mendaftar untuk terakhir kalinya di Makassar Raya Open 2019. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sudah datang berbagi informasi dengan kita di sini di Sapa Sulsel. Sukses untuk kegiatan Makassar Raya Open 2019. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada hari ini. Mewakili rekan yang bertugas, saya Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.